wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pandemi COVID-19 merupakan fenomena baru yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 adalah penyakit seperti flu yang sangat cepat penularannya dan termasuk ke dalam jenis virus corona yang memiliki eksistensi baru. Dan pertama kali didiagnosis pada Desember 2019 pada Wuhan, Cina. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 pertama kali didiagnosis pada 7 Maret 2020. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudik pada Lebaran tahun 2021, dimulai pada tanggal 6 sampai 17 Mei tahun 2021. Tujuannya untuk menekan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Larangan mudik tahun 2021 tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa larangan tersebut dapat merampas hak mereka untuk melaksanakan lebaran bersama keluarganya. Mengingat kembali bahwa larangan ini adalah larangan di tahun kedua setelah sebelumnya di tahun 2020 pemerintah telah menetapkan larangan yang sama. Dalam keadaan normal, larangan mudik 2021 termasuk dalam pelanggaran HAM karena berpotensi melanggar hak masyarakat Indonesia untuk bebas bergerak dan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sudah tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 27 Ayat 1 dan 2 tentang HAM yang menyatakan bahwa warga Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal, serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan hak dan kebebasan warga, setiap warga wajib patuh kepada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28C Ayat 2, sehingga hak asasi manusia seperti mudik dapat dibatasi jika ada peraturan yang mengatur larangan tersebut di dalam undang-undang. Sementara saat ini larangan mudik itu sendiri hanya terdapat dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID Nomor 13 Tahun 2021. Hal tersebut sudah bertentangan dengan adanya pembatasan hak asasi manusia di dalam undang-undang. Larangan mudik ini dapat diperkuat pemerintah dengan adanya deklarasi dari Presiden Jokowi mengenai darurat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Deklarasi tersebut sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini yang terkena bencana penyebaran virus COVID-19. Negara memiliki 3 kewajiban terkait HAM. Yang pertama, melindungi. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, memenuhi HAM. Situasi darurat kesehatan berupa terjadinya pandemi COVID-19 merupakan hal nyata yang sedang dihadapi di Indonesia. Urgensi pembatasan terhadap hak untuk bergerak atau berpindah dimaksudkan agar risiko penyebaran wabah COVID-19 dapat lebih diminimalisasi sebagai akibat dari terjadinya interaksi manusia secara pasif. Hal tersebut merupakan condition sine qua non demi terpenuhinya hak atas kesehatan dan pada akhirnya akan bermuara kepada terpenuhinya hak untuk hidup sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Dari penjelasan tadi, jika dipandang dari sudut pandang pemerintah itu sendiri, dapat diartikan sebagai bahwa tujuan dari adanya larangan mudik untuk kebaikan warga Indonesia di masa pandemi ini, bukan semata-mata untuk membatasi hak-hak dari warga. Tapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mudik agar dapat terpenuhi, terutama pada mereka yang rentan secara ekonomi. Sebagai contoh, mereka yang sudah kehilangan pekerjaan akan tetapi mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman karena karantina wilayah atau bisa disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Namun faktanya, hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Larangan mudik tidak terjadi hanya di satu wilayah, akan tetapi ada di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa memastikan kebutuhan masyarakat tersebut.
banyak masyarakat yang menganggur di masa pandemi ini atau tidak adanya penghasilan, serta terjadi larangan mudik. Maka dapat dipastikan kewajiban pemerintahan tidak terlaksanakan. Dari segi masyarakat Indonesia itu bisa mematuhi peraturan yang diberi oleh pemerintah supaya tidak ada pandemi yang lebih besar lagi. Masyarakat itu untuk saat ini itu bisa menggunakan teknologi yang semakin canggih. Kita bisa menggunakan handphone untuk menelpon keluarga di rumah, bisa juga menelpon video yang sudah ada saat ini. Jika masyarakat bisa mematuhi aturan yang ada pada pandemi ini, maka pandemi ini akan cepat selesai dan masyarakat itu cepat bertemu dengan keluarga dengan tidak ada kecemasan dengan virus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu Yang pertama, memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai larangan mudik itu sendiri. Yang kedua, pemerintah lebih mengetatkan syarat dan pembatasan perjalanan sesuai dengan zonasi. Yang ketiga, pemerintah memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Yang keempat, mengoptimalkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Dan yang kelima, pemerintah memberikan jaminan dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu karena gagal mudik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.